Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para mahasiswa program pasca S2 Studi Bisnis yang saya hormati. Mohon maaf, saya juga tidak bisa melakukan kuliah langsung pada hari ini. Jadi ini adalah kuliah yang terakhir yang menjadi bagian daripada saya tugas yang diberikan oleh tim pada bagian pertama. Ini topiknya saya mohon maaf ini nyela yang sebelumnya yang mestinya sudah saya berikan di awal. Nanti setelah ini sedikit saya berikan kuliahnya, saya akan menyampaikan kuliah yang terkait dengan integrasi ekonomi atau penyatuan kerjasama ekonomi antar negara tetangga dalam rangka untuk meningkatkan kekuatan di antara mereka dan penyatuan negara itu yang nanti kemudian setelah ini akan ada pembahasan terkait dengan kesepakatan ya pembebasan perlindungan perdagangan atau perlindungan dari ketidakadilan di dalam sistem perdagangan kembali kepada sistem perdagangan bebas melalui GATT ya, General Agreement on Tariff and Trade ya, dan kemudian dilanjutkan dengan World Trade Organization atau WTO untuk menjadi bagian dari anggota tim pengajar yang lain. Saya mulai dulu dengan yang pertama, yaitu tentang sebenarnya tentang kurva penawaran, ya over curves dan dasar pertukaran atau term of trade yang tentu dimulai dengan kurva supply dan demand dari komoditi di dalam negeri, di dalam negara, dan terkait dengan nanti supply-nya atau penawaran yang datang dari produksi sendiri dan dari luar negeri yang mengakibat terjadinya ada perdagangan baik dia impor maupun ekspor. Kita mulai. Jadi kita akan menurunkan bagaimana kurva penawaran, lalu kurva penawaran di antara dua negara dan menentukan keseimbangan dalam perdagangan dan terkait dengan bagaimana harga ya, daripada barang yang diperjualbelikan. Lalu analisis parsialnya seperti apa, lalu buat bagaimana analisis keseimbangan di antara masing-masing negara, baik supply dan demand-nya, dan menganalisis interaksi penawaran barang itu pada kurva penawaran di antara dua negara tersebut. Kita mulai dengan yang pertama, penawaran. Jadi analisis parsial itu menggunakan kurva permintaan dan penawaran untuk menurunkan harga komoditi yang mencapai keseimbangan relatif, ya. Jadi kaitan keseimbangan yang sifatnya di antara kedua komoditi itu. Lalu nanti kita kaitkan bagaimana pasar untuk satu komoditi, baik itu komoditi X maupun komoditi Y yang tidak digabungkan secara kedua-duanya, di mana kedua-duanya tidak ada kaitannya dengan perdagangan. Kalau hanya satu perdagangan itu adalah kita melihatnya secara keseimbangan satu komoditi untuk diperdagangkan.
satu adalah pengekspor, yang satu adalah pengimpor. Tetapi ketika kita melakukan perdagangan secara mutual atau saling menguntungkan, maka akan dibicarakan dua komoditi di mana masing-masing mempunyai keunggulan komparatif lalu diperdagangkan di antara dua negara. Nah, ini kurva analisis keseimbangan parsial, di mana hanya ada satu negara yang menghasilkan komoditi yang akan dijual ke negara lain. Atau ini bisa berlaku kebalikannya, tetapi analisisnya bersifat parsial. Jadi kita bisa lihat misalnya negara dengan panel A atau negara pertama itu adalah negara yang mempunyai keunggulan komparatif karena dia mempunyai keseimbangan autarki atau keseimbangan harga komoditi di pasar domestiknya lebih rendah dibandingkan negara B atau negara kedua di panel C, di mana keseimbangan harga di negara C itu lebih tinggi. Jadi dengan membandingkan itu, kita asumsikan dulu pada tahap pertama biaya transportasi itu adalah 0, maka dapat dilihat bahwa di negara A harga keseimbangannya adalah, atau negara 1, keseimbangannya adalah P1, sementara di negara 2 keseimbangannya adalah P3. Jelas secara refleksi kelihatan bahwa P3 itu lebih tinggi daripada P1. Nah, untuk menentukan berapa banyak diekspor, berapa diimpor, maka kita sandingkan ya posisi harga di kedua negara, lalu tarik satu garis dari P1 dan letakkan di tengah-tengah kedua kurva negara itu dengan satu grafik ya yang menunjukkan seolah-olah dalam konteks di kedua negara itu terjadi pasar internasional. Jadi anggaplah dua negara ini melakukan transaksi. Maka panel B itu adalah posisi di mana ekspor dan impor itu terjadi. Jadi kalau ditarik dari P1 memotong titik A, lalu didapatlah garis dan menyentuh pada panel B titik A bintang. Ya, itu garisnya. Lalu dari negara C ditarik juga garis dari titik A aksen ke P3, lalu ditembuskan garis itu ke P3 pada panel A, dan itu akan terjadi titik A aksen 2 yang itu menunjukkan bahwa kurva nanti ditarik garis ya titik ya di mana harga pada lebih rendah P3 itu akan menunjukkan semua komoditi yang nanti akan diimpor oleh negara 2 ya, dan dari titik P1 ke atas, jadi antara P1 P3 itu menunjukkan bahwa harga-harga yang akan membuat negara 1 ya, bersedia untuk menjual produknya di pasar internasional karena harga-harga itu lebih tinggi ya dari P1. Nah, kapan terjadi atau berapa banyak terjadi keseimbangan ya, jadi keseimbangan di antara kedua negara ya, karena nanti kita akan dapatkan kalau pada harga
P3 tentu ekspornya akan sangat banyak ya, gitu ya. Lalu pada harga P1 impornya juga akan banyak, tetapi kita harus melihat ya titik keseimbangan penawaran dan permintaan di kedua negara tersebut, atau ekspor di satu negara dan impor di negara lain. Nah, itulah nanti titik keseimbangan di mana terjadi jumlah yang ditransaksikan oleh kedua negara itu. Ya, jadi kita harus membuat kurva supply penawaran dari negara satu di pasar internasional di pasar B, dan kita harus membuat kurva demand dari negara C, negara 2, maaf, di pasar internasional juga. Itu akan menemukan nanti titik keseimbangan supply dan demand di pasar internasional untuk komoditi itu. Jadi kalau kita lihat, maka itu akan terjadi ketika kita dapatkan di mana jumlah yang diekspor sama dengan jumlah yang diimpor, dan itu tingkat yang sama itu akan melahirkan titik temu di E bintang, di mana harganya akan muncul pada P2 ya, di antara kedua negara itu, dan jumlah yang diekspor dan diimpor yaitu dari pasar internasional pada panel B itu adalah pada selisih jumlah B bintang ke E bintang, yaitu pada titik di mana terjadi keseimbangan di pasar internasional. Nah, jumlah inilah yang akan diperdagangkan, yang persis jumlahnya sama dengan ekspor ya dari negara A dan impor dari negara satu ya dengan impor dari negara dua ya. Terjadilah keseimbangan di pasar internasional. Nah, karena kita hanya membicarakan satu komoditi, berarti keseimbangannya hanya parsial ya. Posisi ekspor ada di negara satu, posisi impor negara dua. Nah, kita perlu melihat keseimbangan yang sifatnya lebih full ya, tidak parsial, karena tentu negara dua juga mempunyai kepentingan untuk mengekspor barang yang mestinya dibeli juga oleh negara satu, sehingga nanti didapatkan keseimbangan secara keseluruhan, kedua negara menikmati penerimaan dari ekspor dan membeli barang dari luar negeri, itu membeli dari negara mitranya dengan mengimpor. Jadi ada proses ekspor dan impor di antara negara. Nah, untuk ini teorinya mengatakan ada kurva penawaran ya, di mana kurva itu menunjukkan berapa banyak satu negara berkeinginan atau bersedia untuk mengekspor, dan berapa banyak juga negara itu harus mengimpor pada harga-harga komoditi secara relatif yang tentukan atau yang disepakati. Ya. Nah, kurva ini bisa diturunkan ya secara mudah sebenarnya dengan menggunakan kurva production frontier atau maksimum produksi negara itu, lalu menggunakan juga kurva atau peta indifference berupa kesamaan kepuasan, dan menggunakan juga beberapa harga komoditi relatif ya yang dapat menyebabkan terjadinya perdagangan. Kita bisa lihat. Jadi ini satu
posisi di mana kurva ketiga posisi kurva penawaran, ada kurva indifference peta indifference, dan kurva harga, ya, garis harga di antara kedua negara. Kita mulai dengan negara satu. Di negara satu bisa kita munculkan pada gambar sebelah kiri adalah kurva kemungkinan produksi, ya, atau production frontier di negara yang pertama, yaitu posisi di mana kalau kita lihat ini kombinasi dari barang X dan barang Y, ya, barang X pada garis horizontal, barang Y pada garis vertikal. Nah, kurva kemungkinan produksi itu cenderung menunjukkan dengan input yang sama di negara satu lebih produktif menghasilkan barang X ketimbang barang Y, ya. Dan kurva penawarannya, ya, dengan membangkang dari harga relatif di antara kedua komoditi itu di negara satu, lebih cenderung dia akan menawarkan ya, barang X untuk diekspor dan barang Y untuk diimpor, ya. Nah, keseimbangannya kalau berdasarkan perubahan harga relatif ini, maka maksimum produksi yang bisa dihasilkan pada titik keseimbangan rasio harga ini, negara satu akan mampu memproduksi sebesar kurang lebih 130, ya, komoditi, dan akan mengimpor dengan mendapatkan kepuasan yang lebih tinggi, ya, daripada dia hanya memproduksi sendiri itu barang sejumlah selisih antara titik E yaitu 80 dengan titik C, ya. Nah, itulah yang akan diimpor, ya, kalau ingin mendapatkan kepuasan yang tertinggi, dan akan mengekspor, ya, sebanyak 130 dikurang 70. Jadi dengan titik keseimbangan ini, berapa banyak yang diimpor adalah 60, berapa banyak yang diekspor adalah juga 60, ya, sisi 130 dikurang 70 jadi juga 60. Nah, itu yang maksimum dia bisa impor. Kalau tidak, dengan harga relatif yang berbeda, maka posisinya adalah pada H, tetapi kepuasannya lebih rendah, yaitu pada titik 55, ya, di produksi tapi ekspornya lebih banyak, ya. Selisihnya antara 130 kurang 55 berarti sekitar 65, ya. Dan yang impor adalah 70 dikurang 45 jadi 35, ya. Jadi ini posisi di mana dia memproduksi sendiri, dan ini produksi sendiri juga di dalam negeri, ya. Itu titik keseimbangan yang bisa dicapainya itu pada posisi yang nomor 2, ya. Lalu kebalikannya negara 2, ya, dia kelihatan berdasarkan kurvanya akan berkonsentrasi atau berspesialisasi lebih banyak memproduksi barang Y, ya. Jadi kalau semua dialokasikan untuk memproduksi barang Y, maka dia akan dapatkan 140 dari sumber dayanya. Sementara kalau dia memproduksi barang X, dia akan mampu hanya sekitar sedikit lebih besar dari 80. Dan dengan demikian dia juga akan mendapatkan posisi keseimbangan, ya, kalau dia melakukan impor barang X dari negara satu, maka maksimum dia bisa melakukannya pada mengurangi produksinya, ya, hanya sekitar 40 saja, lalu dia akan mengimpor, ya, sejumlah 60.
dari negara, ya, artinya antara 40 dengan 20 ini yang dia impor dari negara satu, dan dia akan mengekspor, ya, barang Y, barang Y ke negara A, yaitu sebesar juga selisih antara 120 dengan 60, berarti sama-sama 60 juga. Nah, pada posisi itu maka di antara kedua akan di antara negara tersebut terjadi keseimbangan. Bagaimana terjadi keseimbangan itu adalah ketika itu disatukan menjadi satu gambar yang disebut dengan analisis keseimbangan umum, ya, atau keseimbangan penuh di antara kedua negara, yaitu posisinya di mana terjadi perpotongan dua kurva tersebut, dan itu dicapai pada harga relatif keseimbangan yang menyebabkan keduanya mencapai jumlah ekspor dan impor dari kedua negara untuk dua barang dalam posisi yang menguntungkan di antaranya. Ya. Nah, di luar itu, ya, maka tidak akan terjadi keseimbangan di antara keduanya. Perdagangan tidak akan terjadi, ya, dalam keseimbangan yang diinginkan atau yang menguntungkan bagi keduanya. Nah, rupanya demikian. Nah, jadi keseimbangan akan terjadi pada posisi di titik E, di mana masing-masing, ya, titik E aksen, maaf, ini E aksen ini, dan untuk negara 1 dan 2, ya, masing-masing pada titik E dan E aksen yang menyatu, ya. Di negara 1 adalah titik E, negara 2 pada titik E aksen dari gambar yang disatukan menjadi titik keseimbangan di antara keduanya, gitu. Ya, di antara pada posisi yang lain itu keseimbangan tercapai kalau harga relatifnya juga disepakati, ya, pada H atau H aksen tadi, ya. Nah, itu keseimbangan umum bagi dua. Jadinya yang disebut dengan kurva penawaran, ya, atau over curve, tentu yang dimaksud bukan kurva penawaran supply, tapi kurva yang terkait dengan berapa banyak barang yang ditawarkan untuk diperjualkan secara internasional, yang disebut dengan over curve, ya. Nah, kalau dilihat secara parsial tadi, maka posisinya tuh ada excess supply, ya, ada excess demand, ya. Excess supply adalah terjadi pada posisi ekspor, ya, lebih banyak yang ditawarkan karena harganya lebih tinggi di luar negeri dibandingkan dalam negeri. Kalau posisi excess demand itu artinya kelebihan permintaan, di mana harga di luar negeri lebih rendah daripada harga di dalam negeri. Jadi kalau ilustrasi sini, kalau dia harga di dalam negeri autarkinya adalah 1, ya, unit rasio antara PX, ya, atau harga X dengan harga Y, maka di antara keduanya terjadi keseimbangan untuk saling mencapai posisi di mana ekspor dan impor tidak ada, artinya tidak terjadi lagi karena keduanya sudah mengalami harga yang sebanding. Tapi ketika rasionya menjadi setengah, di mana harga di luar negeri lebih murah, maka negara itu akan mengekspor komoditi yang bersangkutan, ya, komoditi X misalnya. Dan kebalikannya, ketika harga luar negeri itu menjadi lebih mahal, maka akan terjadi ekspor dari negara itu, ya. Jadi untuk negara 2 dengan Y komoditinya hal yang sama terjadi. Jadi tapi kita mempunyai dua kurva yang berbeda lalu disatukan untuk masing-masing komoditi, ya. Nah, ini jadi
pembandingannya seperti itu, ya. Jadi keseimbangan titik E ini, titik yang di sebelah kanan ekspor komoditi itu adalah pada posisi yang titik kurva penawaran di sisi yang sebelah kirinya, ya titik E itu. Itulah keseimbangan final dari kedua negara itu, di mana jumlah yang diekspor menjadi konstan, jumlah yang diimpor juga menjadi konstan bagi negara pertama, dan kejadian yang sama pada negara yang kedua untuk komoditi Y-nya yang dia produksi. Nah, kalau kita bandingkan di antara keduanya, apa kelebihan dan kekurangannya? Seperti ini. Jadi kedua analisis itu diturunkan dari uh, fungsi atau kurva uh, produksi maksimal atau production frontiers, ya. Dan diturunkan juga dari peta indifference, ya, di mana peta indifference menunjukkan tingkat kepuasan yang sama pada setiap kurva untuk mengkonsumsi barang X dan barang Y, dan menunjukkan juga informasi yang sama di antara kedua itu. Tetapi ini kelebihan dari analisis keseimbangan umum, ya, yaitu kita mempertimbangkan kedua pasar secara bersama, ya, atau semua pasarnya kita pertimbangkan bersama, tidak hanya untuk komoditi X atau komoditi Y saja, tapi barang X dan barang Y itu dipersandingkan. Kenapa? Karena sangat penting kita mempertimbangkan bagaimana pasar barang X mempengaruhi pasar barang ke pasar yang lain, ya. Dan ini akan membuat menambah kenaikan keseimbangan atau pengaruhnya terhadap pasar komoditi X itu sendiri, ya. Jadi akan timbal balik pengaruhnya. Dan begitu juga, ya, pada posisi yang berlawanan, sebagai bedanya itu hanya menggunakan kurva supply dan demand saja. Jadi tidak mempertimbangkan pengaruh dari hubungan yang muncul antara barang komoditi X, ya, pasar komoditi X dan pasar untuk komoditi lain, ya, dalam ekonomi. Jadi itu tidak bisa kita katakan bahwa kita hanya menjual satu barang ke negara lain tanpa mempertimbangkan bagaimana barang lain yang bisa kita impor dari negara mitra dagang kita. Jadi kita harus memperhatikan ekspor dan impor pada posisi kita terhadap negara lain. Jadi bukan hanya ekspor saja, tetapi impornya dari negara lain juga kita pertimbangkan. Lalu bagaimana manfaat model keseimbangan umum, ya, itu adalah dia menunjukkan kondisi produksi di kedua negara, menunjukkan juga selera dan kesukaan permintaan atau pilihan permintaan, menunjukkan juga posisi autarki, posisi di mana tidak melakukan ekspor impor, produksi dan keseimbangan harga yang terjadi tanpa perdagangan, dan juga menunjukkan keunggulan komparatif dari setiap negara. Kelebihan lainnya juga adalah dia menunjukkan derajat spesialisasi di dalam produksi. Jadi berapa banyak dia bisa meningkatkan produksi dengan berkonsentrasi atau berspesialisasi menghasilkan yang produksinya tertinggi atau lebih efisien, gitu ya, dengan melakukan perdagangan, berapa jumlahnya, bagaimana rasio harganya atau term of trade-nya, ya, daya tukarnya, dan manfaat, ya, dari perdagangan
dan share-nya atau pangsanya yang akan dinikmati bagi kedua negara yang melakukan perdagangan. Itu kelebihan analisis keseimbangan secara umum ketimbang analisis parsial. Nah, apa dasar pertukaran itu atau term of trade itu? Apa yang dimaksud dengan itu? Ini adalah tidak lain sebenarnya merupakan rasio indeks harga ekspor terhadap indeks harga impor. Titik tolak keseimbangannya adalah ketika dia terjadi rasionya sama dengan 1 atau 100. Pengalinya adalah 100 untuk menunjukkan dia dalam posisi persentase. Kalau 100 artinya posisi seimbang, kalau lebih rendah dari 100 itu di tempat lain lebih murah, kalau lebih tinggi dari 100 di tempat lain lebih mahal. Ya. Itu posisi yang kita lihat. Jadi term of trade ketika lebih dari 100 berarti kita pada posisi yang kuat, ya. Kita cenderung jadi negara eksportirnya, kalau lebih rendah berarti kita negara importir. Jadi perbaikan TOT, term of trade, itu biasanya menunjukkan kemanfaatan bagi negara itu di dalam harga-harga relatif atau yang dia terima dari ekspornya dibandingkan negara-negara impor. Jadi kalau dia lebih dari 1, maka negara itu adalah eksportir yang kuat ya dibandingkan dengan dia sebagai posisinya sebagai importir. Jadi kalau lebih rendah dari 100 itu dia adalah lebih lemah. Jadi dia sebagai importir ketimbang eksportir posisi. Jadi kalau barter bersih atau barter komoditi, TOT-nya dibuat dengan lambang N, maka rumusnya adalah begini. N sama dengan dalam kurung PX harga ekspor dibagi dengan PM dikali 100. Ya, jadi kalau PX-nya dia di atas 1, di atas 1 itu berarti posisinya lebih tinggi. Nah, itu kalau di atas 100 lebih tinggi, di bawah 100 dia akan lebih rendah. Ya, ini hal yang pertama untuk menunjukkan yang saya katakan posisi kita adalah sebagai eksportir atau importir, yang menunjukkan sekaligus kekuatannya di kita sebagai negara eksportir terhadap mitra kita lebih kuat atau kita negara importir, tergantung apakah term of trade kita lebih tinggi dari 100 atau lebih rendah dari 100. Oke, nah ini ada pertanyaan ya. Bagaimana terkait dengan posisi itu, ya. Jadi apa yang ditunjukkan oleh kurva penawaran, bagaimana mereka diturunkan, dan bagaimana bentuknya. Tahu bentuk itu nanti menggambarkan apa yang bisa dijelaskan gitu. Lalu apa saja kekuatan yang mendorong setiap ketidakseimbangan atau non-equilibrium relatif dari harga komoditi terhadap tingkat keseimbangannya, dan bagaimana relatif keseimbangan harga komoditi dengan perdagangan ditentukan oleh kurva demand dan kurva supply. Ya. Oke, saya akan masuk yang topik yang berikutnya, yang kedua. Nah, ini yang penting untuk kita dalami ya. Nah, ini karena terkait dengan dalam sistem perdagangan internasional
naturalnya atau alaminya orang menginginkan atau teorinya menginginkan adanya pasar yang bebas, free trade. Itu awalnya seperti itu. Ya. Tapi yang kita lupa harusnya kita bisa melihat bahwa yang kita bisa dapatkan adalah seringkali negara-negara itu melindungi ya kepentingan wilayah sendiri, dan karena bertetangga dengan negara lain, maka negara itu juga sering melakukan negosiasi dengan negara-negara tetangganya. Nah, ini biasanya mereka lakukan dengan suatu kesepakatan yang disebut dengan integrasi. Jadi ada negosiasi untuk melakukan integrasi, penyatuan. Mulai dari penyatuan yang sederhana di dalam perdagangan sampai kepada penyatuan yang full, penyatuan ada kesepakatan ekonomi pada negara-negara itu untuk melakukan penggabungan sistem ekonominya. Yang ekstrim itu yang dalam sejarah yang dilakukan sampai kepada membentuk kesatuan moneter adalah Uni Eropa. Nah, kalau yang awal itu dimulai dengan tahap awal penyatuan kesepakatan perdagangan yang lebih bebas di antara dua negara atau beberapa negara, dan membuat kesepakatan untuk sama-sama menerapkan perlindungan di antara dua negara atau lebih itu dengan menerapkan pajak impor misalnya atau kebijakan lain kepada negara lain yang berbeda dengan yang mereka bebaskan di antara kedua negara. Ya, nah, ini teorinya seperti apa dan bagaimana kita menghitungnya. Kita mulai dengan berpikir misalnya kenapa Eropa melakukan integrasi? Apa saja alasan di mana dan manfaat ya yang diperoleh di integrasi Eropa itu. Kenapa sampai posisinya misalnya dilakukanlah penyatuan yang namanya Uni Eropa, Kesatuan Eropa. Meskipun secara politik mereka tidak menjadi satu negara, tetapi mereka secara ekonomi menyatukan sistem keuangannya. Ya, Anda masih ingat dan sekarang masih ada, kecuali ketika Inggris keluar dari Uni Eropa, maka sistem keuangan mereka disatukan dengan euro. Ya, jadi euro menjadi mata uang yang juga diakui di sistem perekonomian dunia. Begitu. Jadi sejarah-sejarahnya mereka melakukan peperangan ya yang parah itu misalnya antara Prancis dengan Jerman ya, dan ada keterlibatan Inggris sehingga mereka menganggap bahwa mereka harus melakukan perdamaian ya, tidak lagi berperang yang menyakitkan dengan jumlah waktu yang begitu panjang ya. Jadi terlalu lama mereka melakukan peperangan yang tidak bermanfaat bagi kepentingan masing-masing rakyatnya. Nah, ini peta di mana kita menunjukkan sampai 2004 negara-negara yang berwarna biru ini adalah negara-negara yang menyatu di Eropa. Ya. Lalu setelah itu mereka berupaya menyatukan beberapa negara untuk ikut. Nah, ini kesatuan yang warna orange itu adalah anggota baru ya, di mana di antara mereka itu ada yang baru adalah Rumania, Bulgaria dan Turki itu menjadi Uni Eropa ya.
Lalu apa namanya, ini bekas negara-negara Eropa Timur, ya. Dalam perkembangan lebih lanjut Anda bisa mempelajari negara mana lagi yang melakukan penyatuan ekonomi, ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka mengembangkan kebijakan yang seragam atau yang sama pada apa namanya cakupan, ya, yang cukup luas, ya, mulai dari di bidang pertanian sampai kepada kebudayaan, mulai dari masalah konsumen dan sampai kepada masalah persaingan kompetisi, mulai daripada masalah lingkungan dan energi sampai kepada masalah transport dan perdagangan. Apa manfaat yang mereka berikan atau dapatkan dari integrasi yang mereka atau penyatuan yang mereka lakukan? Pertama adalah menghentikan peperangan. Yang kedua, penggunaan yang lebih baik, ya, pada sumber daya yang ada, yang existing. Apa saja penggunaannya? Pertama, melakukan spesialisasi, memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing. Jadi yang komparatifnya lebih tinggi itu yang mereka ekspor di antar negara anggota, lalu yang lebih rendah mereka impor saja, tidak harus memaksakan diri dari negara tetangga juga atau negara anggota juga. Lalu harga-harga akan lebih murah, ya, sehingga akan terjadi kompetisi yang diintensifkan, ya. Lalu peningkatan skala produksi, skala ekonomi pada masing-masing komoditi yang dikembangkan. Lalu terjadi apa namanya better term of trade, ya, TOT-nya menjadi lebih baik, ya, itu yang muncul, ya, gitu. Lalu dalam konteks apa namanya terjadi juga asosiasi apa namanya pengaruh, ya, yang statis dan dinamis tentang asosiasi atau penyatuan kesepakatan bergabung di dalam sistem ekonomi. Nah, apa saja manfaat statiknya, ya, dalam jangka pendek sampai kepada masa apa namanya jangka menengah. Yang pertama, terjadinya apa namanya peningkatan perdagangan dan kompetisi pada struktur yang ada, yang existing dalam sistem produksi dan permintaan. Secara dinamisnya, itu berpengaruh dalam jangka panjang adalah pengaruh pertumbuhan. Ya, pengaruh pertumbuhannya apa itu? Adalah membaiknya alokasi dan pemanfaatan sumber daya. Itu yang membuat mereka menjadi ekonomi yang lebih kuat karena Eropa ini tidak sebesar masing-masing negara itu sebesar negara seperti Amerika Serikat, begitu. Jadi mereka kecil-kecil dan sebesar Eropa itu barulah menyamai kurang lebih dengan Amerika karena mereka juga ingin mempunyai kekuatan di dalam ekonomi dunia. Lalu pembentukan kerjasama di antara negara-negara Eropa, mulai dari asosiasi atau apa namanya perkumpulan ekonomi regional, ya, Regional Economics Association, lalu sampai kepada kemudian di akhirnya mereka juga ikut serta di dalam upaya-upaya yang sifatnya lebih global, ya, mulai dari GATT, ya, General Agreement on Tariff and Trade, ya, GATT, untuk apa namanya menyatukan sistem ekonomi perdagangan di dunia sampai kepada yang terakhir adalah WTO, World Trade Organization, ya.
Lalu mereka juga melakukan di dalam negara-negara mereka itu sendiri pembebasan perdagangan, trade liberalization, lalu sampai kepada yang tentu yang mereka lakukan adalah integrasi ekonomi. Nah, integrasi ekonomi itu pada akhirnya mau tidak mau juga dianggap sebenarnya menjadi diskriminasi terhadap negara-negara lain di luar Uni Eropa. Oke, bentuk asosiasi ekonominya mulai dari membentuk area bebas perdagangan, free trade area, disingkat dengan FTA, dan nanti mereka juga membuat PTA, Preferential Trade Agreement, ya, dari kesepakatan perdagangan yang lebih memihak gitu ya, atau lebih menyukai pada anggota-anggotanya sendiri ketimbang yang lain. Dan yang VTE ini adalah daerah bebas perdagangan di antara anggota di Uni Eropa. Lalu mereka menanjak lagi, naik lagi derajatnya menjadi CU, Custom Union, yaitu VTE tapi ditambah dengan penyamaan tarif eksternal terhadap negara-negara lain yang tidak menjadi anggota. Lalu menanjak lagi, naik lagi derajatnya menjadi CM, ya, Common Market, pasar bersama, dari posisi CU, ditambah lagi kebebasan pergerakan faktor produksi, terutama tenaga kerja di antara negara-negaranya tanpa harus dibebani pajak yang berbeda ya terhadap atau pungutan atau pajak pendapatan yang berbeda di antara kedua faktor produksi yang bergerak bebas antar negara itu, ya. Jadi mereka bisa bersaing dengan warga negara yang ada di dalam negara-negara yang mereka datangi untuk menjadi pekerja. Bukan itu saja, karena disebut dengan factor of production, berarti untuk yang lain-lain juga dibebaskan untuk lalu lalang ya dan dimanfaatkan oleh masing-masing negara. Dan pada akhirnya sampai sekarang ya mereka membentuk yang namanya Uni Eropa, Uni Ekonomi, Kesatuan Ekonomi, ya, EU, ya, Economic Union, atau ya, European Economian, karena kebetulan depannya. Gitu. Itu adalah common market ditambah dengan kebijakan ekonomi yang bersama dilakukan di antara mereka. Dan sebagai ibu kota pasar ke Uni Eropa ini adalah tidak ditempatkan pada negara-negara yang kuat, tetapi pada negara yang relatif netral, yaitu di Belgia, di Brussels, ya ibu kotanya. Tapi itu bukan menjadi kekuatan politik sekali lagi, ya. Jadi secara kekuasaan kenegaraannya itu tetap pada masing-masing negara. Jadi tidak membentuk satu negara besar, tidak. Tetap itu hanya kebijakan ekonominya dilakukan sama dan itu ditetapkan oleh organisasinya yang berkantor di Brussels. Kita lihat satu-satu free trade, ya. Lalu dibandingkan dengan restricted trade, ya. Free trade bagus sebenarnya pada posisinya, artinya masing-masing itu tidak melakukan penerapan yang namanya tarif, kuota, dan subsidi antar negara anggota. Artinya ada kebebasan di situ. Tetapi masalahnya mereka menerapkan ketiganya itu pada negara lain yang bukan menjadi anggota. Jadi misalnya barang X pada negara yang negara penerima harga atau yang hanya akan menerapkan harga karena mereka tidak punya kekuatan di dalam itu, pada posisi yang perfect competition,
ya, jadi kompetisi bebas, di pasar bebas. Nah, asumsinya adalah dalam konteks ini misalnya semua tenaga kerja dan modal dimanfaatkan penuh dan bergerak bebas di antara industri di dalam negara, tapi tidak bisa diperjualbelikan atau digunakan dalam negara lain atau pada negara lain. Belum ada biaya transportasi misalnya pada awalnya. Nah, kalau itu diterapkan konteksnya, maka kita akan melihat begini, apa implikasinya kalau itu dilakukan pada negara-negara yang terkena pembatasan perdagangan. Kita akan lihat apa saja efek misalnya dari tarif, dari penetapan harganya, pengaruh demand-nya seperti apa, pengaruh produksinya, pengaruh impor, lalu pengaruh penghematan devisa, lalu pengaruh penerimaan tarif, pengaruh terhadap distribusi, dan pengaruh terhadap kesejahteraan. Lalu kita lihat juga dalam konteks selain tarif, ya, kuota pada posisi ke pasar bebas, dia mempunyai pengaruh terhadap harga dan kuantitas, ya, yang sama dengan yang terjadi pada tarif. Ya. Lalu subsidi itu tidak merubah harga, tetapi produksi di dalam negeri akan mengalami kenaikan. Oke, kita lihat nih pengaruh yang pertama dalam konteks tarif. Free trade, ya, perdagangan bebas dan perdagangan yang terbatas, yang restricted, ya. Nah, jadi kita lihat kurva ini, ya, sebagai lambang. Nah, ini yang penting juga Anda lihat, ya, yaitu bayangkan misalnya negara yang penerima harga dan mereka harga autarkinya, ya, itu lebih tinggi, ya, katanya dan nggak digambarkan sini, tapi ini pada harga seimbangan di dalam negeri tanpa perdagangan ada di sini, tetapi mereka menjadi negara pengimpor ketika harus menerima kenyataan harga dunianya ini PW lebih rendah daripada harga ini. Nah, pada posisi yang lebih rendah itu maka impor mereka adalah ini Q1 yang diproduksi sendiri, ya, diselisihkan dengan Q4, ya, di mana dengan harga PW ini mereka akan meminta, ya, masyarakatnya sejumlah Q4. Berapa yang diimpor adalah Q4 dikurang Q1, ya. Itulah impor negara itu. Nah, karena negaranya ingin, ya, melindungi produsen di dalam negeri, maka ditetapkanlah tarif, ya, pungutan pajak, ya, sebesar T, sehingga harganya itu menjadi naik, ya, di dalam negeri dari PW menjadi PT. Dengan demikian, dengan harga yang lebih tinggi akan terjadi, ya, pengurangan impor yang tadinya antara Q1 Q4 sekarang tinggal Q2 ke Q3. Ya, itu yang terjadi. Jadi impornya akan berkurang. Nah, apa akibat dari situ? Lihat Anda. Ya, jadi kita lihat ini posisi di mana tadinya free trade, ya, impornya banyak, ditarif, ya, dari PW ke harganya menjadi PT, subsidinya, ya, subsidinya adalah menjadi PW, ya. Nah, apa yang kita dapatkan? Dengan berapa besaran tarifnya adalah PT dikurang PW. Ya. Jadi kalau subsidi maka PW itu harus, ya, mereka lakukan subsidi. Ya, besaran subsidinya sama, PT dikurang PW. Itu yang harus kalau mereka mau kembali kepada posisi pada PW. Berapa jumlah permintaan domestik? Permintaan domestik ini adalah
tadinya adalah Q4, ya kita lihat sebentar. Nah ini Q4, ini permintaan domestik sekarang menjadi Q3. Ya, kalau harus disubsidi, maka mereka menjadi Q4 kembali. Lalu berapa suplai domestiknya? Yang tadinya Q1 sekarang menjadi Q2, naik. Ya, kalau di permintaan turun, diproduksi karena ada impor, maka produksi dalam negeri akan naik. Lalu impornya berapa? Yang tadinya Q4 dikurang Q1, ya saya tandalkan tadi, sekarang tinggal Q3 dikurang Q2. Nah, kalau disubsidi tidak kembali kepada Q3 ke Q1, ya kalau disubsidi itu maka akan terjadi ya selisihnya. Jadi ini konteksnya diproduksi, yang disubsidi adalah ininya produsen, maka selisihnya tinggal antara Q2 dengan Q1. Ya, karena kenaikan produksi ini disubsidi, artinya biaya kena selisih ininya dinaikkan, sehingga produksi akan meningkat, ya akan meningkat, sehingga yang dijual nanti pada harga yang sama PW, tetapi selisih ini itu disubsidi pemerintah kepada produsen sehingga produksinya naik, ya naik. Lalu surplus konsumennya berapa? Mulanya adalah surplus konsumen, artinya itu kesejahteraan yang dinikmati oleh konsumen. Mulanya adalah Z ditambah V, ditambah D, ditambah A, ditambah C, ditambah B. Jadi, mulanya sebelumnya surplus konsumennya adalah Z ini. Ya, ingat, surplus konsumen adalah daerah di mana lebih rendah dari kurva demand dan lebih tinggi dari harga. Jadi asalnya nih Z ditambah D ditambah A ditambah C ditambah B ditambah V ini. Jadi segitiga ini, nah ini ke sini itu adalah sebelum ada pajak, ya. Jadi dengan adanya pajak impor maka dia menjadi berkurang, menjadi bertambah, ya. Jadi maaf, kita bicara konsumen dulu kan. Jadi dia menjadi berkurang. Kalau kita bicara konsumennya dia menjadi berkurang, sehingga yang tersisa adalah tinggal Z ditambah V ini. Ya, segitiga yang besar ini tadi berkurang hanya tinggal segitiga yang ini. Ya, itu yang masih dia nikmati. Sementara surplus produsennya awalnya hanya Q saja, X saja, maaf, hanya X saja. Nah, X. Sekarang bertambah dengan D. Ya, D ini. Ya, trapesium ini. Ya, D. Itu yang dinikmati. Lalu kalau yang disubsidi, ya artinya bukan dipajak impor tapi disubsidi petaninya, maka petaninya akan menikmati Z ditambah W tambah D tambah A tambah C tambah B. Nah, jadi kalau disubsidi, petaninya menikmati ini. Z ditambah D tambah A tambah C tambah B. Ya, jadi tidak dilakukan impornya, ya pajaknya tidak diberikan. Itu yang dinikmati oleh konsumen. Sementara produsen adalah menikmati surplus sebesar sama X dan ditambah dengan D. Cuma Anda lihat itu artinya D itu dinikmati tidak hanya oleh produsen, tapi juga dinikmati oleh konsumen. Nah, itu kelebihannya. Ya, gitu. Kemanfaatannya dinikmati oleh kedua belah pihak. Sementara pada posisi lain itu trade off. Kalau sudah dinikmati oleh satu pihak, ya sini nggak ada di atasnya. Ini nggak ada di atasnya.
Ya, kalau ini ada di atasnya. Ya. Dengan pajak, berapa yang diterima oleh pemerintah? Besarannya hanya sebesar C dengan pajak. Yang mana itu tadi? Ini. Nah, yang ini saja pajak. Ya. Lalu subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah adalah sebesar D ditambah A. D ditambah A. Nah, ini subsidi pemerintah yang harus dibayarkan pemerintah. Yang ini lari untuk kepentingan apa namanya? Produsen dan konsumen ya, bagi kedua-duanya. Yang ini hanya konsumen saja. Karena pemerintah mensubsidi sebesar ini. Ya. Tapi yang lainnya ini adalah nikmat yang diberikan pemerintah kepada konsumen karena A, C, dan B ini dinikmati oleh konsumen, ya, tidak mengganggu konsumen. Konsumen tetap menikmati posisi yang sama. Lalu berapa welfare loss-nya, ya, kehilangan kesejahteraannya kalau dengan tarif A dan B ini A dan B, orang menyebutnya dead weight loss, ya. Jadi kehilangan yang tidak terkompensasi, ya, itu yang terjadi, ya. Lalu berapa banyak yang hilang pada posisi subsidi, hanya A saja, yang ini saja. Apa tidak hilang? Karena ini adalah pada dasarnya sebenarnya kehilangan efisiensi, ya. Menaikkan ini dengan memaksakan itu menunjukkan bahwa efisiensi kita berkurang karena memaksakan kita memberikan tarif atau memaksakan memberikan pengurangan biaya agar bisa tetap menjual pada posisi yang menaik dari Q1 ke Q2. Ya. Oke, itu bagaimana free trade, tarif, dan subsidi, ya, pengaruhnya terhadap kesejahteraan konsumen, produsen, penerimaan pajak, ya, lalu kesejahteraan yang hilang secara nasional. Oke. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan untuk posisi ini pengaruh intervensi secara fungsional pada market bagaimana menghasilkan atau membuat kesejahteraan yang hilang terjadi. Lalu suatu subsidi produksi itu ternyata lebih baik kebijakannya dibandingkan tarif atau juga dibandingkan dengan kuota. Kuota posisinya akan pengaruhnya sama seperti itu. Oke. Nah, dengan melakukan ekonomi integrasi, maka pada pada kondisi tertentu kita bisa mendapatkan bahwa pasar bebas sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan pasar yang intervensi atau pasar yang dibatasi dengan berbagai kebijakan oleh satu negara. Tapi dengan membuat custom union, ya, kesatuan pabean dan free trade area di dalamnya, itu menunjukkan second best kebijakan yang terbaik kedua, bukan first best, bukan terbaik. Yang first best tetap adalah kebijakan yang lebih bebas, ya. Karena itu akan ternyata bisa mampu juga menaikkan kesejahteraan, ya. Lalu bagaimana pengaruhnya? Itu akan dibagi dua seperti yang pernah kita bicarakan, tergantung apakah dia terjadi kreasi perdagangan atau diversi perdagangan. Kalau kreasi perdagangan maka itu lebih bagus. Kalau diversi perdagangan itu lebih buruk. Kenapa? Karena kreasi perdagangan artinya menciptakan perdagangan di antara kedua negara yang menjadi anggota atau beberapa menjadi anggota yang tidak merugikan negara lain karena kebijakannya asalnya itu membuat
mengembalikan posisi kesejahteraan atau posisi dagang bebas itu kepada dua negara yang tadinya terpengaruh karena ya dengan negara lain itu tadinya juga kebijakannya tidak membuat negara lain itu tereliminasi dari perdagangan dengan negara tetangga. Ya, asalnya artinya perdagangan itu tidak juga berpihak kepada negara lain, tapi tetap pada negara itu dan bahkan sekarang lebih bebas atau lebih tanpa harus ada pajak lagi. Tapi kalau trade diffusion itu mengalihkan. Kalau mengalihkan itu yang tadinya dengan misalnya A, B, dan C. Asalnya A dengan C, sekarang A dengan B. Artinya dialihkan dari A dengan C ke A dan B. Kalau tadinya tetap pada A, B, cuman sekarang lebih efisien karena apa? Menghapus pajak tanpa merugikan atau mengalihkan perdagangan dengan A dengan C. Tadinya sudah A dan B. Lalu pre-competitive effects, jadi pro-competitive effects, bagaimana pengaruhnya terhadap kompetisi. Lalu bagaimana pengaruhnya pada skala ekonomi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ya, ekonomi masing-masing negara. Nah, ini pengaruh dari penyatuan pabean di antara kedua negara. Ya, jadi dua negara kecil ya, melakukan penyatuan ini supply demand tadinya adalah harga PU itu adalah union, PW ada harga dunia. Ya, lalu kita lihat kaitannya antara negara A dan negara B ya yang melakukan penyatuan. Jadi pada keseimbangan yang awal ketika dipajaki maka posisinya ini naik. Sementara pada harga dengan union dia demikian posisinya. Ya, jadi kalau tadinya awalnya dengan pajak berarti akan sedikit yang diekspor. Nah, posisinya sekarang pada harga dunia ini ternyata di negara B itu sebagai negara eksportir ya asalnya kalau dia dipajaki jauh tinggi. Sekarang dihapus pajaknya negara. Jadi ekspornya ya sebesar ini ya ekspornya. Jadi terjadilah perdagangan di antara kedua ini. Karena kalau tadinya di sini tetap dia juga kena pajak gitu ya. Karena pajaknya dihapuskan tapi membuat tetap ya dia tidak mengganggu perdagangan dengan orang lain tapi dia ternyata lebih murah ya. Lebih murah setelah digabungkan menjadi negara yang bekerja sama gitu, dalam satuan pabean ya satuan pabean. Jadi antara A dan B membentuk custom union lalu membebaskan perdagangan dan menerapkan ya common external tariff. Gitu. Jadi custom union itu menyiapkan atau menyajikan B sebagai produser dengan harga yang lebih tinggi dan bisa berkembang dan B adalah produsen dengan meningkatkan produksi ekspor kepada negara A memenuhi permintaan ya dan kenaikan biaya pengadaan produksi akan meningkatkan excess supply di negara B dan dia memenuhi permintaan A. Ya, itu kejadian dan posisi itu. Nah ini apa akibatnya? Ya kalau Anda lihat Anda bisa pelajari. Nah ini yang saya mintakan mengapa terjadi ya. Jadi ini salah satu tugas yang harus Anda lakukan yang menjadi saya bagian bagi Anda untuk melakukan penjelasan kenapa semua ini bisa terjadi pada posisi itu. Ya, gitu. Mengapa dia tetap sebelum custom union dan sesudah custom union posisinya seperti itu. Ya. Begitu juga
Lalu yang terkait dengan persaingan dalam perdagangan, ya, persaingan perdagangan. Jadi ini ceritanya bagaimana besaran apa namanya negara-negara ya yang melakukan perdagangan itu terbatas dan kompetisinya menjadi tidak bebas, imperfect. Dan kalau dia bergabung menjadi custom union, maka mereka menjadi lebih kompetitif sehingga akan terdapat manfaat kesejahteraan di situ. Ya, kalau diasumsikan masalah pasar monopoli itu ada negara A dan permintaan DA dan suplainya SA, sementara DA sama dengan AR dan artinya average revenue, dan supply A itu menjadi marginal cost. Ya, jadi penawaran itu adalah sama dengan marginal cost, lalu permintaan menjadi average revenue. Sehingga dibuatlah kalau dia berorientasi memaksimum keuntungan itu sama dengan QA dan harganya sama dengan PA, di mana lebih tinggi daripada harga di custom union. Ya. Nah, tergantung kepada relatif biayanya atau biaya relatif, ya kan? Maka negara A akan berakhir pada posisi sebagai eksportir dan importir setelah bergabung menjadi anggota custom union atau kesatuan pabean. Dengan lebih sederhana kita bisa melihat bahwa A tetap kompetitif, ya, dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya, tapi harga A akan lebih rendah dibandingkan harga PU. Jadi konsumer pada A akan lebih membeli banyak dan pada posisi yang difference atau yang membedakan akan terjadi importer, ya, yang lebih berbeda itu akan jadi pengimport, ya, dan kenaikan kesejahteraan negara dia akan lebih tinggi. Nah, ini posisinya, ya. Jadi sebagai negara monopoli, ya, dia akan menjadi mendukung pengaruh kompetisi, ya. Nah, kesejahteraan yang diterima oleh A adalah pada posisi ini, ya. Produser itu akan berkurang sebesar C dan D ini, kan tadinya dia menerapkan pada harga yang monopoli adalah PA, di mana marginal cost sama dengan marginal revenue ini. Ya, nah ini monopoli, ini harganya, sekarang dia harus menjual pada PU sini. Oke. Tetapi konsumen di negara ini itu dia akan menikmati kesejahteraannya adalah sebesar selisih negatif ini, ya, negatif C dikurang D, ya, ditambah dengan CD-nya dia nikmati, jadi dikurangnya, jadi habis ini, tapi dia menikmati yang lainnya. G tambah Z, jadi monopolinya ini adalah hilang, ya. Lalu perfect competition-nya adalah dengan dia menikmati kesejahteraan konsumennya, C plus D plus G plus Z, dan dukungan terhadap kompetisinya adalah G plus Z. Ini dukungan GZ. Ya, sehingga artinya negara A secara posisinya dia menikmati kesejahteraan, jadi produsennya berkurang konteksnya kesejahteraan dari C dengan ini, tapi dia menikmati tambahan ini. Ini dialihkan kepada konsumen sehingga selisihnya positifnya adalah sebesar G dengan Z. Ya.
Lalu bagaimana dengan konteksnya skala ekonomi? Ya, nah, skala ekonomi ini skala ekonomi, jadi tadinya ada dua negara A dan B, lalu diasumsikan bahwa eksistensi dari skala ekonomi dalam produksi untuk komoditi X dan permintaan kurva permintaan di dua negara itu untuk S adalah DA dan DB, ya ada dua permintaan, lalu harga supply dunia yang dibuat dalam bentuk W adalah elastik terhadap harga dunia. Negara yang pertama itu tidak melakukan produksi domestik, ya, dia membatasi importnya dengan tarif, lalu tarif inclusive price itu artinya harga yang memasukkan tarif itu adalah PA dan volumenya permintaannya dan impornya adalah Q1. Lalu negara B menurunkan biaya rata-ratanya itu menurun, lalu kurva supply-nya adalah SB, dan dia menunjukkan skala ekonominya meningkat karena dengan kurva average cost yang menurun tadi. Tetapi B ya, itu pasar di dalam negerinya kecil dan tidak membiarkan volume produksinya itu akan lebih tinggi daripada minimum atau mengarah kepada biaya minimum. Oleh karena itu, sebelum custom union dengan A, negara B adalah memproteksi produksinya dengan tarif, lalu menghasilkan keseimbangan PB dan Q3. Setelah melakukan custom union, negara B adalah produsen yang dapat meningkatkan produksinya untuk mensuplai seluruh pasar. Dan seluruh biaya produksinya akan turun, berarti terjadi efisiensi, skalanya mengalami peningkatan, dan untuk kepentingan kenyamanan, kita asumsikan bahwa custom union pasarnya itu membolehkan volume produksinya itu persis ya sama dengan biaya produksi B pada tingkat harga dunia. Nah ini. Ya, dengan demikian kita lihat posisinya ini. Posisinya adalah di sini. Ya. Sama dengan harga dunia. Dan biaya rata-rata produksinya mencapai pada titik minimum. Ya, pada titik minimum, maka konteksnya akan terlihat bagaimana posisi produksinya, totalnya akhirnya yang diperjualbelikan atau yang dipenuhi semua pada titik Q5 yang tadinya hanya Q2. Kalau dia monopoli Q1, tapi sekarang adalah Q5, jumlahnya naik, ya, naik, dan itu posisi di mana skala ekonomi mengalami peningkatan dan mencapai pada tingkat biaya rendah yang tertinggi, ya. Gitu. Nah ini bagaimana skala ekonomi yang dinikmati di dua negara, ya, masing-masing dapat PU, lalu permintaannya adalah Q2 sama dengan Q4 dikurang Q5 kurang Q4. Ya. Nah ini ya, Q4 ini untuk yang negara A. Nah, di negara B totalnya itu adalah Q5 produksinya, tapi itu adalah permintaan bagi keduanya, ya. Gitu. Nah, ini jadi suplainya adalah ke Q5, ya. Di negara demand di negara B adalah Q4. Nah, selisih ini adalah Q2. Itu yang disuplai ke negara B. Importnya adalah Q2, ya. Dan ekspornya adalah Q2 juga. Sehingga penciptaan perdagangan sebesar B dan penciptaan perdagangan bagi negara B adalah D ditambah G, ya. Nah, ya, D ditambah G, ini besar B yang ditambahkan di sini.
Oke. Lalu bagaimana dengan pengaruh dinamik dalam integrasi ekonomi? Ya, kita akan bisa lihat itulah posisi yang terjadi dalam konteks peningkatan ekonomian dengan melakukan penyatuan pabean. Gitu. Lalu mobilitas faktor produksi terjadi seperti ini, ya. Dari dua negara A dan B memproduksi komoditi yang sama, Y menggunakan teknologi yang sama, dan dua faktor produksi L dan K bebas pasarnya dan tidak ada perdagangan internasional yang terkait dengan Y itu, ya. Tapi dengan tenaga kerja yang menyatu, maka efek daripada mobilitas tenaga kerja itu adalah di dalam common market, ya. Sebelum common market seperti apa dan bagaimana pada posisi setelah common market. Nah, jadi kita melihatnya ke bawah, biasanya negara A dan B-nya di sebelah kiri, sekarang di atas. Jadi sebelum common market upahnya adalah WA, WB sekarang upahnya sama pada W, ya. Nah, ini, nah sekarang upahnya sini lebih tinggi upah yang diterima, ya. Lalu jumlah yang dipekerjakan di negara A itu adalah OL bintang, lalu O aksen L di negara B. Nah, jadi jumlah OL bintang, ya. Lalu di negara itu di negara A, di negara B adalah tadi sebesar O aksen L. O aksen ini sampai kepada L ini, ya. Nah, O aksen L bintang. Jadi kalau ini dipekerjakan dari negara A, dan ini sampai dari sini ke sini dipekerjakan negara B pada posisi keseimbangan. Oke. Dan net welfare effect-nya di negara A itu adalah negatif E dengan F, ya. Negara B itu adalah EF-nya itu yang dia dapatkan, lalu ditambah dengan Z dengan X. Tapi untuk keseluruhan itu adalah ada tambahan sebesar Z ditambah X. Ya. Jadi ada Z ditambah X ini untuk keseluruhan. Ya. Yang berkurang tadi adalah yang kurang adalah E dikurang F. E dikurang F. Ini yang berkurang. Ini yang bertambah. Ya. Dan efek mobilitasnya ya terjadi pada posisi di mana integrasi di dalam custom union menjadi common market itu mengintensifkan kecenderungan antara harga yang seragam satu untuk setiap komoditi, terutama dalam konteks ini adalah jasa. Jadi upahnya menjadi lebih meningkat dan harga yang sama untuk setiap faktor produksi. Dan common market itu memperbaiki alokasi sumber daya antar negara, batas negara, dan juga memperbaiki efisiensi dan kesejahteraan di antara keduanya. Oke, demikian. Terima kasih. Jadi nanti ada dua hal ya dengan satu tugas yang tadi saya mintakan kepada Anda. Lalu nanti ada
perhitungan yang saya harap Anda lakukan, nanti akan menyusul tugasnya saya masukkan dalam bentuk apa namanya perhitungan dengan ada grafik yang sudah ada angka-angkanya, lalu Anda diminta untuk melakukan perhitungan dengan posisi yang terkait dengan apa namanya penerapan kebijakan ya oleh negara yang melakukan apa namanya proteksi di dalam perdagangannya. Terima kasih dan mudah-mudahan dengan kuliah yang sudah tuntas saya berikan Anda mendapatkan pemahaman dan saya akan terbuka menerima pertanyaan apabila ada hal-hal yang perlu Anda klarifikasi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.